Assalamualaikum saudara, bertemu lagi bersama saya teknisi dari kota Pontianak, Kalimantan Barat saudara. Ya, apa kabar saudara semua? Pokoknya saya doakan saudara-saudara semua, kawan-kawan semua seluruh Indonesia atau khususnya daerah Pontianak. Saya sebut saudara karena bahasa Melayu saya kental saudara. Seperti itu. Ya, saya doakan sehat selalu sekeluarga saudara tanpa kurang satu apapun saudara. Kalau ada yang sakit, kita doakan sama-sama cepat sembuh saudara ya. Jaga kesehatan saudara biar kita bisa cari nafkah rezeki untuk keluarga, untuk anak isteri dan berfaedah bermanfaat dunia sampai akhirat saudara. Ya saudara, saat ini saudara, di depan kita di depan kamera saya nih ada sebuah mesin power saudara ya, yaitu kitnya OCL ini saudara. Ini OCL terbaru, maksudnya udah lama sih ini, tapi bahasa terbaru tuh masih boleh lah kita pakai ya. Ini buatan dari Bandar Power ini. Itu ada ikonnya saudara. Kalau ada tangan seperti itu segitiga putih ada tangan, itu produk dari Bandar Power saudara. Jadi kalau produk beliau ini semua udah pada tahu kualitasnya bagus, clarity yang dicarinya seperti itu saudara, bukan yang overgain, bukan yang bass ngebas sap-sap, tidak saudara ya. Jadi daya pikir dari Mas Bandar Power ini sangatlah tinggi saudara. Jadi standarisasinya power build up saudara ya, flat gitu ya, flat clarity. Jadi semua frekuensinya ada luar semua saudara, tadi tak ada berkata. Ini OCL, maksudnya OCL yang untuk terbaru dari, kan ada OCL balap tuh kan yang PCB nya. Kalau ini yang terbarunya saudara ya, terbarunya dari OCL Bandar Power gitu lah. Kalau bukan terbaru saat ini maksudnya masih bisa dikatakan baru lah. Ini OCL seperti ini yang panjangnya sekitar 20 cm ya saudara ya, PCB yang panjang. Terus udah ada disertakan di PCB itu, disertakan tempat transistor pinol. Jadi kita pasangnya jadi seperti ini saudara, lebih simpel. Kayak gini, dia udah di tape. Ini harganya 130 ribuan saudara. Ini memang detail saudara, suaranya clarity ya, flat ya saudara ya. Terus ini ada apa? Filter seperti ini, filter output. Jadi kita pakai pendinginnya seperti ini, pakai tidak terlalu tebal. Jadi pemasangan seperti ini saudara, tidak macam biasa tuh kan yang melintang semua sini, karena memang kitnya seperti ini. Terus di bawahnya saya tambah pinal saudara. Ini saya tambah pinal 2 set saya tambah, jadi totalnya 5 set di tape saudara ya, seperti ini. Ini udah terpasang. Ini mau ngapa bang? Kita mau load saudara. Lagi-lagi ini kelas AB ya saudara ya. Jadi saya rasa buatan Mas Bandar Power ini udah terbaik lah menurut saya. Jadi kita mau load. Beliau pun sudah bilang, sila cari di channel yang YouTube beliau tuh di bagian U25000 kalau tidak salah. Beliau ngomong gini, kalau menurut saya kelas AB itu belum bunyi gitu dia. Seperti itu. Mungkin pemahaman seperti itu karena itu ada kelas H, apalagi sekarang beliau udah merakit kelas TD yang merancang power yang udah profesional, yang besar-besar dayanya, efisiensinya sangat tinggi gitu ya. Jadi makanya Mas Bandar Power ini bilang kelas AB ini belum bunyi kalau menurut saya, walaupun dia membuat kelas AB ya, itu perkataan beliau. Jadi kalau kita tanggap dari pernyataan seperti itu saudara, yang dimaksudkan itu saudara memang benar saudara. Maksudnya benar gimana? Memang kurang. Kalau kita udah biasa main kelas H gitu kan, kelas pokok yang watt-wattnya betul-betul murni besar, 1000 watt ke atas. Memang kalau kita main larinya yang kelas AB yang wattnya cuma 500 watt di 4 ohm tuh rasanya telinga nih rasanya tak enak, tak enak, rasanya tak puas gitu kan. Bunyinya beda. Jadi kalau selera-selera seperti itu di basic kelas 1, jadi pemahaman untuk kelas AB seperti ini tuh wattnya yang kecil ini dia nganggap mah belum bunyi. Seperti itulah pemahaman itu kalau menurut saya. Dan saya pun seperti itu saudara. Semenjak saya main kelas H, kelas D yang watt-wattnya besar memang 1000 watt ke atas di 8 ohm. 8 ohm loh. Itu kalau main kelas AB yang cuma 500 watt di 4 ohm, dia 200 watt sampai 300 watt di 8 ohm. Itu tak jadi apa-apa bunyinya. Apalagi ditambah speaker kita yang udah bagus-bagus, beli mahal-mahal, coil 3, coil 4. Pakai kelas AB ndak bisa maksimal saudara.
tak ada keluar, tak ada genjotan, tak bisa genjot speaker seperti yang bagus seperti itu, kurang lah ya. Makanya bisa makanya Mas Bandar Pau bilang kelas AB nih belum bunyi katanya, seperti saking apa ya, saking tak jadi apa-apanya sampai dia bilang tak bunyi kelas AB ini, saudara, seperti itu. Maka dari itu, maka hari ini saya mau load lagi nih. Nanti saya akan load semua kelas AB, saya load baik MCRD nya, baik yang BTL nya, kita load biar tak hanya kata gitu, bah. Jadi ada bukti nyatanya, bukan menjelekkan, tak salah. Maksud saya kan kalau untuk rumahan speaker biasa yang buat 200-an boleh lah untuk AB kalau kan. Tapi kalau ada sampai traponya, beli trapo mahal-mahal, misalnya trapo 30 ampere CT65, misalnya trapo 40 ampere CT65, mesinnya pakai kelas AB, kan mahal tuh trapo tuh, belum elko lagi, mesin AB, kan mubazir, saudara. Itu maksud saya. Tak salah, saya tak melarang saudara-saudara semua, kawan-kawan semua pakai kelas AB, tak masalah. Saya pun masih merakit dan menjual kelas AB, saudara. Cuman yang saya maksudkan tadi tuh agar maksimal, tak mubazir duit, keluar banyak-banyak beli trapo besar-besar ampernya, CT-nya tinggi-tinggi, ujung-ujungnya pakai kelas AB. Di BTL pula sekalipun. BTL susahnya, saudara, kalau kita main 4 ohm, dia membacanya 2 ohm, jadi berat, panas, saudara. Tetap panas. AB sekencang apapun kelas AB, pasti tenaganya terbuang menjadi panas. Itu nyata, saudara. Itu tak membual, itu tak membuta, itu tak bohong, saudara. Itu real, datil nyata. Kalau kelas BTL, kalau wattnya besar, pasti dia panas, saudara. Sehebat apapun orang BTL itu, saudara, rata-rata tetap panas, saudara. Itu seperti itu. Kalau kecuali mereka yang udah profesional, itu yang BTL itu udah kita boleh salutkan, acungan jempol, seperti Mas Ucup Melo dan Mas Bento Power Nganjuk, itu mereka dah pro, itu betul-betul jos BTL-nya, bukan seperti kelas-kelas saya, kelas-kelas kawan-kawan yang baru-baru BTL, sekedar BTL, beli filter BTL langsung BTL, ndak. Kalau mereka ndak. Jadi kalau kita, maksud saya orang-orang seperti itu, orang seperti saya kalau BTL seperti itu kan. Itu yang saya maksudkan. Jadi percuma, saudara, di BTL. Percuma dalam arti kata bahasa saya ni itu tadi. Beli trapo mahal di BTL salah-salah. Maaf, saudara. Ujung-ujungnya hasil tak maksimal. Watt pun paling keluar 600 watt di 4 ohm. Paling 800, paling kuat lah 1000 watt. Itu 4 ohm loh, saudara. Bukan 8 ohm. Kalau kelas H 8 ohmnya aja udahlah 1000 watt, saudara. Apalagi 4 ohm 1004, itu baru jos, saudara, per channel. Dengan speaker sekarang, speaker 15 in itu rata-rata wattnya 700 sampai 1000 watt, apalagi kalau coil 4. Kalau coil 3 itu antara 700 sampai 1000 watt. Jadi kan bisa maksimal, jadi powernya lebih besar, saudara. Bisa, jadi speakernya bisa maksimal keluar tenaganya. Maka dari situ, kalau udah biasa pakai kelas A, power wattnya besar, yang benar-benar besar, bukan kelas AB. Jadi mereka bilang kelas AB itu belum bunyi, seperti itu, sekedar bunyi ya. Jadi maksud saya itu, jangan sampai kawan-kawan keluar duit banyak-banyak beli trapo, beli elko, merakit sama perakit misalnya kan, elko banyak, dia itu warna oranye tu kan, yang murah, Rubicon yang meramput tu kapasitasnya. Dia cuma nak memperkokoh kelihatan di dalam box itu, elkonya banyak-banyak, trapo besar-besar, ujung-ujungnya tak ada tenaga, saudara. Seperti itu. Jadi kali lagi kita mau load ini Power SOCL ya. Yang ini yang Clarity kita load. Ini saya pakai trapo yang biasa saya pakai kelas H untuk setengah gelombang. Ini kan kelas AB biasa full gelombang ya. Satu single CT. CT-nya 47, saudara, seperti itu. Ini trapo ini udah pernah saya load di video saya, scroll ke bawah ada load ini 8 ohmnya 1300 lebih lah sedikit, 8 ohm. Kalau 4 ohm itu sekitar prediksi saya sekitar 1800 atau 2000, saudara. Bayangkan ya, ini kan traponya nih ya keluar 1300, saudara. Harusnya kita maksimalkan nih mesin bisa ngeluar paling tidak 700 watt di 8 ohm. Kalau tadi kan 1300 kan, sekitar 600 watt lah. 600 watt di 8 ohm itu minimalnya, saudara. Kita harus mengeluarkan, kita harus punya mesin itu, mesin kayak gini misalnya udah jadi nih, mesin setengahnya dari total ini gitu. Jadi kan kita main 2 channel tuh. Kalau dia 1300 berarti sekitar 700 atau 650 di 8 ohm, saudara. Kalau dia 2000 minimal dia harus 1000 di 4 ohm. Kalau ini 2000 di 4 ohm, ini harus 1000 di 4 ohm, kanan kiri berarti 2000. Itulah maksud saya, biar efisiensi lebih tepat sasaran,
daya terapung ini sesuai pas digunakan atau dilebihkan sedikit dayanya untuk ini. Jadi kalau ini cuma 400 watt di 4 ohm kan, ini masih banyak daya yang di sini, terlalu masih banyak, dia tidak maksimal terapung mengeluarkan daya untuk mesin ini, seperti itu saudara. Oke, kita ini udah terhubung, udah nyala. Nah, kita ke 8 ohm dulu saudara. Ini tadi bekas saya ini ngelut. Oh iya, ini cuma untuk gen ini memang kata-kata produk Bandar Power ini tidak tinggi-tinggi saudara. Jadi beliau tuh mengandalkan untuk gen tambahan, misalnya dari input balance atau penguat AG gitu kan. Itu agar supaya powernya tidak cacat suara saudara. Jadi kalau gen udah dibesarkan dari mesin, nanti kita main gen yang lain lagi, misalnya di equalizer atau di gen di crossover, misalnya gen di mixer misalnya, pecah suara, cacat suaranya. Maka banyak tuh kan kit-kit AB kayak MCRD, Bostrap apa gitu, 506, 504 tuh sila ya raket. Kalau kita angkat arah jam 12, jam 1 udah klip dia. Seperti itu sebenarnya. Pembuat itu tuh saya ngikut kemauan konsumen pemakai ini kan, buka sedikit jos gitu. Padahal buka sedikit jos, buka agak sember, buka agak pecah saudara bunyinya, seperti itu. Jadi sebenarnya standarisasinya itu memang seperti ini saudara ya. Jadi putar mentok tuh dia belum klip, paling ada klip dikit lah untuk belum seperti itu. Jadi udah terpasang. Kita ini ampere, ini bias, dan yang ini output RMS. Ini udah terhubung saudara. Ini saya putar mentok volume. Ini sinyal, ini pantauan kita, ini pengganti oscilloscope ya saudara. Ini sinyal input biasa yang ada klipnya. Ini kita buka volume. Ini udah mentok. Ini belum klip saudara. Jadi sebenarnya saya tadi mau sepasang tapi udahlah ya, yang penting kita ada acuan lah. Paling pun kita pasang pun beda-beda sedikit lah. Nanti anggaplah ini belum klip, kita bonuskan gitu wattnya. Harusnya kan masih ada gitu wattnya kan, jadi kita bonuskan. Udah, matikan. 6 ampere saudara. 6 ampere 30, anggaplah 37 ya saudara ya. Kita kalikan 6 ampere dikali 37. Ini saudara, bayangkan saudara ya, wattnya di 8 ohm, beban 8 ohm itu dengan trapo yang tadi saya bilang wattnya ini 8 ohm itu, trapo ini wattnya 1300 saudara. Sedangkan mesin ini setelah kita load di 8 ohm, ini kan setting 47 nih, berarti setelah elko 60 volt. 60 volt dengan setting 47 OCL, mesin OCL seperti ini, wattnya hanya 222 watt saudara. Anggaplah ya, kan ini belum klip, kita bonuskan 250 watt. Ya ini kan belum klipnya tadi nih. Anggaplah ada daya G yang belum keluar karena ini belum klip, kita anggaplah genapkan lagi jadi 250 watt deal ya saudara. Oke. Ini kita coba aja di 8 ohm, kita pantau aja ini agak terhalang nih saudara. Itu 6 ampere saudara. Jadi dia 6 ampere ya. 6 ampere. Cuma keluar 6 ampere saudara. OCL seperti ini. Ini udah terbaik menurut saya. Itu pun hanya keluar 6 ampere saudara. Voltnya kita 37. Tadi 36 sebenarnya. 37 kali 6 ampere. 222. Kita kasih bonus karena tadi belum klip. 250 watt. Jadi 8 ohmnya 250 watt. Oke, kita coba pindah di 4 ohm saudara. Ini kita pindahkan 4 ohm ya saudara ya. Ini kita alat sederhana ya saudara. Makanya bantu saya saudara, nonton video saya sampai selesai saudara, biar jam tayang saya semakin banyak.
saya ada penghasilan lah dari ini saudara. Saya mau beli osiloskop Demilut yang benar-benar real ya saudara ya. Ini hanya sebagai acuan, cuman masih bisa kita pakai ya. Ini benar-benar ini 4 ohm dan di depan sana ujungnya di 8 ohm. Pak saudara, bantu saya, dukung saya dengan cara subscribe channel saya, like dan sharekan ke beberapa kawan yang sehobi saudara. Nanti kalau dia mau tanya yang rakit pemula bisa bertanya ke saya. Insyaallah saya pun kita sama-sama belajar. Saya bukan mengajar, hanya memberikan informasi saudara ya. Agar apa yang saudara pengen tahu tentang amplifier ini baik merakit, saya bisa sedikitlah membantu ya saudara ya. Jadi yang mau belajar boleh dari dasar sekalipun saya bisalah bantu memberikan informasi saudara. Ini udah di 4 ohm ya, 4 ohm. Kita coba angkat. Dia bisa berapa ampere saudara? Dia kalau semakin kecil ohmnya itu saudara, berarti bebannya semakin besar. Hambatannya semakin kecil berarti arusnya masuk semakin besar saudara. Kalau tadi kan 8 ohm, hambatannya besar saudara. Jadi arusnya terhambat di 8 ohm saudara, seperti itu. Ini kita coba angkat. 11,7 ya saudara ya. Ampernya 11,7. Jadi ketika main 4 ohm, main 8 ohm tadi kan arusnya 6 ampere. Kalau kita perkecil jadi 4 ohm, ibarat 24 ohm itu 2 speaker di paralel, maka arusnya akan lebih besar saudara. Maka dari itu kalau kita main 4 ohm 2 speaker di paralel, bassnya terasa, karena bassnya terasa besar kalau memang speaker bass ya saudara ya. Intinya pemahaman arusnya tenaganya semakin kencang lah kalau kita main 4 ohm. 4 speaker di paralel, kalau satu speakernya 8 ohm ya saudara. Kalau kita main 2 ohm makin besar lagi tenaga yang keluar, makin besar lagi daya yang keluar saudara. Semakin kecil ohmnya, nilai ohmnya, berarti hambatannya semakin kecil, maka arusnya atau tenaga daya yang dikeluarkan dari amplifier semakin besar, maka speaker kita kedengaran seperti kencang gitu. Misalnya bassnya kencang, middle-nya kencang, seperti itu ya saudara ya. Nah ini ada 4 ohm, kita coba load lagi. Nah 11,8. Nah 11,8, voltnya 35 saudara. 11,8 kali RMS nya 35. Ngapa turun bang? Memang seperti itu. Kalau kita main beban rendah, voltase saat kita load, RMS outputnya berkurang, ampernya pasti naik, seperti itu. Jadi ini hasilnya 400 watt saudara di 4 ohm. Nah seperti itu ya saudara ya. Jadi 400 watt di 4 ohm ini mesin seperti ini saudara. OCL ya saudara ya, kelas AB. Nah, jadi intinya kalau menurut saya apapun jenisnya kelas B, AB wattnya ya seperti ini saudara. Mau transistornya banyak, mau transistornya sesuai, misalnya kan transistor tuh kita masang sesuaikan CT saudara ya. Kalau CT 60 CT 45 tuh pakai 4 set cukup saudara. Sebenarnya 3 set pun cukup asal transistornya yang bagus. Jadi jangan sampai lebih-lebih, percuma kalau kita transistor banyak-banyak. Apa pedoman 20 ampere, transistornya 10 set, percuma saudara ya. Itu meramput, percuma sekali kita kalau OCL ini kelas AB ini kita kasih banyak-banyak transistor. Nak ngapa banyak-banyak transistor? Biar dingin, percuma saudara, mubazir saudara. Malah semakin banyak transistornya kalau CT-nya melebihi daya CT-nya ya, melebihi topoksinya, malah makin berkurang tenaganya, suaranya. Makin tak ada tenaga kalau makin banyak saudara ya. Sejuk sih sejuk, tapi tak ada tenaga. Buat apa? Gitu bah. Jadi sesuatu tu yang berlebihan, yang tak ada faedah tu, tak ada manfaatnya, tu buat apa kita kerjakan gitu bah. Jadi kalau untuk OCL ni, kalau kita dapat acuan 500 watt, tadi kan 413, kita kasih bonus, anggaplah 500. Jadi saya merasa ini untuk kelas AB yang standar seperti ini, belum di BTL, wattnya kata-kata 500 watt. Itu di 4 ohm saudara, bukan di 8 ohm. Itu 4 ohm. 8 ohmnya 250. Anggap bayangkan kalau dengan 500 watt, nak 15 kali 2, sedangkan speaker 15 tu rata-rata sekarang paling kecil 500 watt. Sekarang dah malah 700 watt. 2 biji dah 1000 watt kalau 500 watt. Sedangkan power kita cuma bisa 500 watt. Jadi speaker tu tak maksimal lah saudara.
Paling tidak kita kalau memang mau spekernya awet, kita harus punya power yang 8 ohm itu 1000 watt di 4 ohmnya kalau bisa seperti itu. Jadi kita tinggal main volume, atau lebih makin besar power kita makin bagus, tinggal kita sesuaikan volumenya. Jangan over, karena kalau kita over, kalau powernya lebih besar malah spekernya mudah jebol. Intinya balik ke kita lah cara mainnya, settingnya seperti itu, jangan sampai klip saudara ya. Nah, jadi seperti itu saudara. Load kita kali ini dengan CT 47 trapo 20 ampere dengan daya 20 ampere itu yang udah kita tahu. Trapo ini saya dah load itu 1300. Sekali kita pakai mesin kelas AB seperti ini malah dapat 400 watt real ya. Kalau kita kasih bonus anggaplah 500 watt di 4 ohm. Bayangkan saudara ya. Itu namanya tak berfaedah. Apa lagi? Nanti kita coba ya. Nanti kita coba dengan trapo besar-besar, kita coba lah. Cuman gini saudara, kita kalau kita ngelut balik lagi ke settingnya. Kalau setting kita pakai 65 atau 62, minimal itu final kita tuh sekitar 8 set. Itu 8 set bukan kerana untuk ngejar daya wattnya, bukan, hanya untuk menyesuaikan dari settingnya saudara. Karena kalau setting 62, 60 sampai 65 itu kalau finalnya cuma 2 set 3 set panas sekali saudara. Pergi kok kita load gini, load ni kan istilahnya daya berat yang kita kerjakan untuk power gitu lah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu saudara. Untuk kelas AB ni ya cukuplah untuk speker-spekeran untuk rumahan saudara ya, cukuplah seperti itu. Oke, demikian saudara, semoga bisa memberikan informasi. Demikian ngeload power OCL dari Mas Bandar Power yang saya rasa ini clarity, bunyinya Bose cantik sekali saudara ya. Untuk rumahan cukup lah, untuk teras-teras kecil cukup lah ya, untuk karaoke sedang-sedang boleh lah. Tapi kalau untuk lapangan dentuman yang kencang, yang betul-betul maksimal, itu saran saya baik kita ke kelas H, kelas D atau GB atau TD seperti itu saudara, karena wattnya besar, betul-betul besar, bisa 1000 watt ke atas untuk di 4 ohmnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.